Virus corona dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus corona jenis baru pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus positif COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Menindaklanjuti status kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menangani wabah corona. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan Indonesia harus siap menghadapi fase new normal di tengah pandemi COVID-19. Lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Lalu bagaimana pendapat kami mengenai Indonesia belum siap menerapkan new normal? Seperti yang diketahui, COVID-19 telah mewabah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. 3 bulan telah dilalui dengan pergerakan serba terbatas sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus. Hal ini mengakibatkan perekonomian Indonesia melumpuh dan terancam runtuh. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, dari 4,97 pada kuartal 4 tahun 2019, tumbuh hanya menjadi 2,97 pada kuartal pertama tahun 2020. Lalu adaptasi kebiasaan baru atau yang selanjutnya saya sebut dengan new normal dinilai sebagai jawaban. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bersama mengenai apa itu new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap beraktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran. Definisi ini pun selaras dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan corona. Mengenai penerapannya, tidak serta-merta seluruh wilayah Indonesia dapat menerapkan new normal begitu saja. Terdapat 6 kriteria yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO untuk suatu negara apabila ingin menerapkan new normal. Namun, Indonesia dirasa belum mampu untuk menerapkan new normal pada waktu dekat, dan ini terkesan terlalu tergesa-gesa, sehingga saya setuju bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. 6 kriteria yang harus dipenuhi Indonesia sebelum menerapkan new normal yaitu yang pertama, transmisi COVID-19 harus terkontrol. Kedua, kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus serta menelusuri kontak. 3. Pemerintah mampu untuk mengurangi resiko wabah pada tempat berisiko tinggi. 4. Upaya pencegahan diterapkan di seluruh tempat umum. 5. Resiko penyebaran kasus yang diimpor mampu untuk dikendalikan. Dan yang terakhir, masyarakat sepenuhnya memahami mengenai bahaya virus dan berperan dalam menghadapi new normal. Menilik kriteria yang ditetapkan oleh WHO, Indonesia belum mampu untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan menerapkan new normal. Bertentangan dengan poin 1, menurut data Menteri Kesehatan yang diperbarui setiap harinya menunjukkan bahwa kasus COVID-19 terus bertambah, terlebih pada tanggal 18 Juni lalu yang menembus angka lebih dari 1.300 kasus, di mana salah satu penyebabnya yaitu transmisi yang terus meningkat. Indonesia terlalu berani jika melihat negara lain seperti Vietnam yang baru memberlakukan new normal ketika sudah tidak ada kasus sama sekali, atau Jerman yang baru menerapkan new normal ketika sudah melewati gelombang pertama dan mampu mengendalikan kasus perharinya. Sedangkan Indonesia pun belum melewati gelombang pertama dan belum mendapatkan kurva yang stabil. Selanjutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jelas maksud dan tujuannya ditujukan untuk keselamatan jiwa rakyat. Lalu dalam pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Sehingga perihal keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan sebaliknya yang mendahulukan keberlangsungan ekonomi di tengah ancaman pandemi ini.
Lebih lanjut, apabila skenario new normal diterapkan pada saat ini, di mana kurva pertumbuhan kasus COVID-19 yang terus meningkat, maka secara tidak langsung akan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait hak hidup yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Karena pada masa PSBB yang begitu ketat pun, menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, terdapat lebih dari 70.000 kasus pelanggaran yang hanya terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan penerapan new normal yang akan lebih dilonggarkan dari masa PSBB? Di mana masyarakat mengartikan pelonggaran sama seperti merdeka dan akan mengabaikan protokol kesehatan sehingga akan merugikan orang lain yang patuh terhadap anjuran dan akan berdampak pada meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia yang dapat mengakibatkan adanya gelombang 2 sebelum berakhirnya gelombang 1. Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, namun sangat disayangkan justru pemerintahlah yang melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah dirasa hanya mengupayakan keselamatan ekonomi, namun mengesampingkan mengupayakan keselamatan jiwa rakyat dengan seksama. Informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut bahwasanya virus corona dapat menjadi virus endemik yang meskipun kurva menjadi landai atau berkurang, virus ini tidak dapat hilang dari kehidupan manusia. Dengan adanya fakta ilmiah ini, sehingga masyarakat terus dapat beradaptasi dan berdampingan hidup dengan COVID-19, namun tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 26 Mei 2020 lalu saat menjambangi Bekasi, beliau menginstruksikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monarko untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten atau kota untuk menerapkan new normal. Sejak kemunculannya pandemi virus corona menyebabkan banyak dari rakyat Indonesia dipaksa untuk tidak bekerja. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 2 Juni 2020, terdapat sekitar 3.050.000 pekerja yang terdampak COVID-19. Ketua Umum Kadin, Rosampai Ruslani pun menyampaikan bahwasanya jumlah dari sekian juta tersebut masih dapat bertambah dengan sektor informal dan pekerja pada sektor UMKM yang menjadi terkena dampak paling besar lantaran terdapat sekitar 115 juta pekerja pada sektor tersebut. Dari banyak pekerja yang terkena dampak COVID-19 dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang membuka peluang terjadinya krisis keamanan. Terbukti dari adanya catatan peningkatan kasus kriminalitas sebesar 36,45% atau setara dengan 1.632 kasus berdasarkan data pada minggu ke-23 dan 24 tahun 2020 yang disampaikan oleh Karpemnas Divisi Humas Brigjen Awi Sutiono pada 16 Juni 2020. Kriminolog Adrianus Meliala mengungkapkan bahwasanya terdapat keterikatan antara pekerja yang terkena dampak COVID-19 dengan peningkatan angka kriminalitas. Terlebih lagi sebelumnya terdapat momentum Hari Raya Lebaran yang dapat menambah beban pikiran dari masyarakat yang terdampak dan berpotensi melakukan tindak kejahatan. Padahal nyatanya dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitupun juga pada Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuannya adil dan layak dalam hubungan pekerjaan. Oleh karena demikian, hal tersebut tidak bisa dibiarkan secara berlarut-larut. Hal ini disepakati oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau sistem keuangan menjadi undang-undang yang tertulis bahwasanya penyebaran COVID-19 berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia. Salah satu implikasinya yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran COVID-19. Dalam proses penantian penemuan vaksin COVID-19, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan agar dapat menjaga kesehatan yang tidak boleh memperduakan, sehingga pemerintah harus dapat membuat ruang bagi masyarakat untuk interaksi sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu,
Penerapan kebijakan new normal merupakan bagian daripada amanat konstitusi. Dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas hidupnya serta berhak atas mempertahankan kehidupannya. Pemulihan ekonomi serta menjaga kesehatan sama pentingnya dan tidak boleh dinomorduakan, juga harus berjalan seiringan. Menilik dari pengalaman negara tetangga yakni Vietnam yang sejak 23 April 2020 lalu secara bertahap telah melonggarkan kebijakan menjaga jarak sosial dan kini telah berhasil mengekang penyebaran pandemi COVID-19 dan menjaga angka kematian akibat COVID-19 menjadi 0%. Hal ini dikarenakan adanya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pada aktivitas produktif sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan new normal, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Protokol kesehatan masyarakat pada penerapan new normal pun telah diterbitkan oleh pemerintah dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 335 Tahun 2020, serta Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020. Dalam grafik perkembangan kasus pasien sembuh COVID-19 pun terdapat pelonjakan dan puncaknya tercatat pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2020 mencapai 1.241 jiwa. Dengan adanya penyampaian informasi yang baik daripada pemerintah serta kepatuhan masyarakat dapat menjadi jalan Indonesia sembuh daripada pandemi ini. Oleh karena itu, Indonesia telah siap dalam menerapkan new normal. Menindaklanjuti masuknya wabah COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lalu, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian, adanya Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus siap menghadapi fase new normal di tengah pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan kembali perekonomian negara serta agar masyarakat tetap produktif dan aman COVID. Penerapan new normal telah diterbitkan oleh pemerintah, salah satunya dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 335 Tahun 2020. Di sisi lain, Indonesia belum memenuhi beberapa syarat indikator yang ditetapkan oleh WHO. Hal inilah yang menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejatinya, tugas negara termaktub dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya bertujuan untuk melindungi rakyat. Kebijakan new normal ini adalah hal ihwal sehingga harus adanya kesepakatan bersama secara konstruktif. Terutama keputusan yang diambil oleh pemerintah layaknya berdasar pada fakta ilmiah dengan analisis waktu yang tepat atas keterlibatan para ahli seperti pakar epidemiologi dan pakar kesehatan. Pemerintah dituntut untuk memilih antara Indonesia harus terbebas dari COVID-19 atau Indonesia harus terbebas dari krisis ekonomi. Ini bukanlah pilihan, melainkan keduanya harus dilaksanakan. Jalan tengah ketika tetap menerapkan new normal terlebih dahulu diterapkan pada daerah-daerah tertentu dengan waktu yang telah diperhitungkan. Menurut Ridwan Kamil, sebagai Gubernur Jawa Barat, daerah-daerah yang akan menerapkan new normal adalah daerah yang berzona hijau. Dan selama proses adaptasi tersebut, TNI atau Polri akan dikerahkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Dengan itu, pemerintah perlu membuat teknis yang jelas dan teratur terkait teknis daerah zona hijau yang berdampingan dengan daerah zona merah. Pemerintah juga perlu menerapkan manajemen strategi dengan banyaknya masyarakat yang abai, sehingga pada masa transisi ini perlu adanya komunikasi yang baik oleh pemerintah agar masyarakat tetap mentaati anjuran protokol kesehatan. Mengubah situasi pasar pun harus dilakukan agar memungkinkan adanya social distancing. Contohnya seperti salah satu pasar yang berada di Salatiga di Jawa Tengah. Adanya juga pihak yang bertugas dan mengontrol pasar dan perusahaan-perusahaan apakah sudah menerapkan aturan protokol kesehatan atau belum. PR pemerintah yang paling penting untuk segera merumuskan grand strategi yang jelas, tegas, terstruktur, dan menyelesaikan. Pastikan jauh dari prinsip coba-coba dan tidak konsisten. Tugas kita semua untuk selalu menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti anjuran protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, rutin cek suhu tubuh, mengurangi kontak fisik, dan menghindari keramaian.
Bersama, kita pasti Bisa hadapi COVID-19. Indonesia bisa. bisa. Bisa.